Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, saudaraku kerabat da'i-da'iyah yang insya Allah dimuliakan Allah Rabbul Izzati. Saudaraku, agama Islam hadir ke muka bumi ini membawa misi mulia yang salah satunya sebagai penyempurna akhlak atau moral umat manusia, khususnya di bumi Indonesia. Yang bejat jadi beradab, yang suka maksiat jadi rajin sholat, yang kecanduan chattingan, FB-an, IG-an, bahkan TikTok-an, tapi tak lupa akan pengajian. Yang endingnya saudaraku, umat Islam mampu membangun, merawat dan mempertahankan hubungan baik kepada Allah maupun kepada alam dan seisinya, termasuk kepada manusia. Akan tetapi ironisnya nih saudaraku, tidak sedikit orang zaman sekarang yang semakin hari semakin terjerat dalam lembah gejala sosial yang tak bermoral. Semakin hari semakin terjerumus dalam perlombaan-perlombaan yang haram. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terlena dengan kenikmatan sesaat yang menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan. Seperti halnya kabar duka yang menyayat hati yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, yakni banyaknya nyawa yang melayang yang terjadi atas tragedi di Kanjuruhan, Malang. Lalu bagaimana pandangan agama Islam dalam menyikapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya menyampaikan dakwah yang berjudul Damai Negeri karena Toleransi, dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudaraku yang Allah muliakan, Syekh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 2 halaman 7 menginterpretasikan ayat ini bahwa ayat ini memiliki posisi yang paling baik dan paling tinggi. Sehingga kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, agar Islam tersampaikan tepat kepada seluruh umat, tiada lain dan tiada bukan harus berislam wasatiyah atau moderat, yang memiliki arti keseimbangan dalam setiap objek permasalahan. Dengan demikian saudaraku, agama Islam tidak menghendaki umatnya saling berseteru baik kepada alam maupun sesama manusia. Karena apa? Karena selain agama Islam pun semua agama di Nusantara itu menyetujui dengan konsep moderasi beragama. Apa buktinya? Islam dikenal dengan konsep Islam wasatiyah, Kristen dikenal dengan konsep golden mind, dan agama Buddha dikenal juga dengan konsep majjhima patipada. Saudaraku yang Allah muliakan, lantas bagaimana sih cara berislam wasatiyah itu? Sebagai jawabannya, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam acara Halaqah Islam Kebangsaan Wasatiyah di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022 mengatakan bahwa cara berislam wasatiyah itu yang diantaranya pertama tawasut, bersikap moderat. Karena apa? Karena baginda Nabi menegaskan khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan. Itu kita harus bersikap tawasut saudaraku. Kemudian yang kedua adalah tahabur, menjunjung tinggi akhlak mulia dan integritas sebagai khairu ummah dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yakni tasamuh, bersikap toleran antar semua umat manusia tanpa melihat suku, budaya, dan agama.
Saudaraku yang Allah muliakan, berbicara masalah tasamuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu, al-ayah. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk apa? Lita'arrafu, kata Allah, untuk saling mengenal saudaraku. Hal ini senada dan seirama juga dengan Pancasila poin ketiga, persatuan Indonesia. Akan tetapi realitanya nih, persatuan yang kita harapkan, perselisihan yang kita rasakan, betul. Keamanan yang kita harapkan, tapi kesenjangan sosial yang kita rasakan, betul. Bahkan hanya gara-gara perbedaan pendapat dan keberagaman yang akhirnya memprovokasi sendi-sendi kedaulatan, saling menghina, menganiaya, bahkan berani berkelahi sampai mati. Kenapa? Karena dia tidak membumikan toleransi, saudaraku. Berbicara masalah toleransi juga, ini sangat dikuatkan oleh seorang cendekiawan muslim yang bernama Dr. Asgar Ali Engineer. Beliau mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Islam dan Teologi Pembebasan. Apa kata beliau? Suatu negara akan bertahan hidup walau di dalamnya ada kekufuran. Akan tetapi kehancuran nampak di depan mata apabila dalam suatu negara terjadi penindasan atau intoleransi, betul? Oleh karenanya saudaraku, saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita tanamkan sikap toleransi dalam beragama, bernegara maupun berbangsa. Sekian dan demikian, mohon maaf bila ada kealfaan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.